Pria itu menyelesaikan makannya dan bersiap untuk membayar. Cincin berlian kelulusan Akademi Penipuan Top terbuka. Diambil dari sana, ada serangga sudah mati. Lalu celupkan ke dalam gelas kopi. Letakkan di atas meja dan mulai batuk. Manggil manajemen datang. Menghasut orang-orang di sekitar untuk mengeluh tentang restoran. Gambarlah mayat serangga dengan pena dan simpan sebagai bukti. Mulai membuat keributan dan ingin menelepon polisi. Yang jelas, dia berhasil menipu untuk dapatkan makanan gratis. Dia adalah master dalam industri penipuan. Tidak pernah mengeluarkan uang untuk soal makan. Dia menggunakan kartu kosong. Untuk memesan kamar presidensial bintang 5. Pergi ke resepsi. Manfaatkan transfer bank yang terlambat. Berhasil menipu resepsi. Dia membawa gadis itu ke toko pakaian. Penuh dengan pakaian mahal. Ambil sebanyak yang cewek bisa. Lalu masukkan satu item ke dalam tas customer. Saat tamu keluar, bel alarm berdering. Dua orang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun makan berkat penipuan. Tapi sebenarnya dia tidak kekurangan uang. Dia cukup pandai menggambar. Begitu sering memalsukan lukisan terkenal. Bahkan para anggota dewan tidak dapat melihatnya. Dia menggunakan mulutnya. Menjual patung Chris the Redeemer tanpa pengawasan. Hasilkan banyak uang. Berbaring di tumpukan uang dan tidur nyenyak. Tapi tak disangka kali ini kudanya kehilangan kaki depannya. Ada masalah terjadi. Penjualan patung Yesus menyebabkan kegemparan di opini publik. Komisaris juga menemukan itu palsu. Mengirim orang untuk menghancurkan tempat dia. Lalu ambil semua barang di rumah. Anggota parlemen dan polisi bertempur di kedua sisi. Dia buru-buru mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pergi. Dia meminjamkan teman satu mobil. Ketika baru masuk ke dalam mobil, sudah menabrak orang. Coba melihat yang dekat, orang ditabrak itu bukan orang asing. Tapi kakak kandung dia. Polisi kota pemeriksaan. Usaha kakak ada masalah. Karena tidak punya izinnya. Jadi polisi akan ambil mobil jualan punya kakak. Jika tidak mau diambil oleh polisi, harus ada sesuatu untuk mereka. Jadi dia keluarkan duit yang dia dapat hari ini untuknya. Polisi melihat. Ini mana cukup. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa keluarkan. Kotak kecil berisi kehidupan keluarga. Berikan penghasilan bulan ini kepada polisi. Ini membuat sang kakak sangat sedih. Tapi yang penting mobil untuk jualan makanan masih ada. Tetapi baru bisa tenangkan diri belum lama. Sampai malam ada dua polisi muncul. Tidak berkata apapun langsung tarik mobilnya. Sekarang dia baru sadar bahwa polisi yang tadi pagi adalah penipu. Sekarang dia hanya sendirian. Tidak punya uang, mobil juga hilang. Tidak ada jalan mundur baginya. Hanya bisa minta tolong ke adiknya. Pas banget adik lagi mau keluar. Dua saudara saling berpelukan. Kakak perempuan ini ingin meminjam uang dari adik untuk membeli mobil baru. Adik mengatakan bahwa dia belum tentu bisa tahan hidup. Mana ada duit untuk kakaknya beli mobil. Dua orang berpisah begitu saja. Saat dua orang pergi, adik ketemu sama satu polisi minta untuk cek mobilnya. Lihat situasinya akan segera terungkap. Pada saat ini, kakak perempuan tiba-tiba datang. Membuat perutnya jadi besar, lalu perlahan jalannya. Tidak berkata apapun. Memarahinya tanpa henti. Membuat polisi tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada moralitas keluarga di sini? Pria yang bereaksi dengan kecepatan altar. Bermain peran instan. Berdebat membuat polisi pusing. Tidak memeriksa apapun dan melepaskan mereka. Pria itu menemukan bahwa sang kakak juga mampu menjadi penipu. Berubah pikiran dan membawa ikutnya. Dua orang mulai kerjasama untuk mengelabui orang. Menginap di hotel bintang 5. Beli banyak barang branded. Mengatasi masalah makan. Dua orang menatap sepotong daging berlemak. Perusahaan kapal pesiar. Satu wanita kaya dan cantik ingin menyewa kapal pesiar. Kakak penipu siapkan kesempatan. Satu foto selfie. Berhasil mengambil foto yang ditandatangani oleh wanita kaya. Tepat setelah itu orang ini pergi naik ke lantai. Katakan dia adalah asistennya. Nyonya mengatakan bahwa dia salah ambil ceknya. Jadi setuju untuk ditukar. Cara bercerita melalui mata dan bahasa manisnya membuat gadis itu percaya. Berhasil menggunakan cek palsu untuk mengonversi ke yang asli. Menuju ke bank. Karena tulisan tangan yang tidak jelas. Jadi orang tidak mau bantu tukar duit. Bisakah ini menyulitkan pria ini? Memberikan pidato yang murah hati di lobi.
Memprovokasi orang-orang di sini. Memaksa bank untuk mematuhi opini publik. Enggan berkompromi. Saat ini, berhasil menipu sejumlah besar uang. Pria itu membelikan kakaknya satu mobil. 2 orang merayakan dengan gembira. Hasilnya tidak terlihat. Cepat mengambil uang di langit penuh bulu ayam. Begitu polisi datang. 2 saudara harus say goodbye pada uang. Mereka tidak punya uang, terpaksa menghabiskan malam di dalam mobil. Radio sedang diputar sekarang. Berita tentang mereka. Tempat ini tidak bisa tinggal lama. Hari kedua. 2 orang memakai baju dokter. Pegang 2 kotak pertolongan. Berbohong tentang memberikan perawatan darurat kepada pasien. Berhasil naik pesawat dan pergi dari situ. Turun dari pesawat, kakak mau ke kamar mandi. Dan adik sudah ditangkap. Dia berbicara kepada orang-orang tentang dosa-dosanya dan pekerjaannya. Berjanji akan membantu polisi menangkap yang lain. Dia mulai menggambar lagi. Lalu siarkan beritanya. Segera pembeli datang. Tempat transaksi terletak di kuburan. Kakak berhasil menyelesaikan transaksi. Tetapi ketika pembeli selesai membeli, mengadakan lelang lagi. Pria dengan berjanggut palsu memakai kacamata. Menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke situs lelang. Datang dan mengekspos pedagang di tempat. Anggota parlemen. Jadi dia mengkhususkan diri dalam membeli lukisan oleh seniman terkenal. Hasilkan uang dengan lelang. Pria berjasa. Pengurangan kalimat. Akhirnya dia berubah. Buka toko jualan makanan dengan kakaknya. Dan nama adalah Resto Penipuan.